yang kita perlukan adalah arah baru dari diaspora Indonesia. Jadi dulu kalau kita mengenal ada 1000 jalan menuju Roma. Bisa nggak kita membuat satu statement melalui diaspora ini secara perlahan-lahan? Ada 1000 jalan menuju IKN. Ada 1000 jalan menuju Nusantara, menuju Indonesia dan seterusnya. Saya mau cerita sedikit ya. Saya tadi dibikinin konsep sama teman-teman, tapi setelah saya lihat situasi, saya pikir saya tidak membacakan yang ada di sini. Saya mau cerita sedikit. Saya bertemu dengan teman-teman di Teluk ya. Maksudnya para pimpinan negara di Teluk ya. Mereka menyampaikan satu situasi tentang diaspora India. Ya, sekarang ini secara populasi jauh lebih besar daripada populasi orang Teluk. Jadi kalau ada revolusi di Teluk, ada pergantian rezim, yang paling mungkin menguasai negara-negara itu adalah orang India. Orang India punya perbedaan dalam konsep diaspora. Orang India tersebar dalam jumlah yang sangat besar di luar negeri, bukan karena negaranya punya proyek di negara itu, lalu kemudian mengirimkan manpowernya ke sana, karena modalnya masuk, teknologinya masuk, barangnya masuk, orangnya juga harus masuk. Tapi orang India tidak. Mereka secara individu menyebar ke mana-mana, ke seluruh dunia. Dan mereka punya satu perbedaan yang fundamental dengan seluruh bangsa-bangsa lain yang juga melakukan diaspora, yaitu mereka mengintegrasikan diri dalam masyarakat di mana mereka berada. Dan dampak dari integrasi sosial ini adalah mereka bisa mengalami yang namanya vertical climbing. Dia bisa naik ke atas dalam struktur ekonomi maupun dalam struktur politik di negara itu. Jadi kita pernah menyaksikan bahwa India yang pernah dijajah oleh Inggris, suatu waktu Inggris punya Perdana Menteri dari India. Dan sekarang orang-orang di Teluk mulai khawatir. Cuma karena sistemnya kerajaan, jadi proses mobilitas vertikalnya secara politik tidak ada. Tapi seandainya sistemnya demokrasi, mereka pasti akan mengintegrasikan diri dalam sistem politik dan kemudian naik dalam seluruh tangga politik yang ada di negara itu. Yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara semuanya, yang kita perlukan adalah arah baru dari diaspora Indonesia. Saya kira ini yang perlu kita bicarakan lebih jauh. Terutama karena kita hidup dalam dunia yang sangat terintegrasi. Dan secara politik, salah satu konsep yang berubah secara fundamental di dunia sekarang ini adalah konsep tentang keluarga negara. Dulu konsep tentang keluarga negaraan itu basisnya adalah ras. Tapi sekarang konsep tentang keluarga negaraan itu tidak lagi melulu adalah ras, tapi juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi, yaitu investment. Iya kan? Dan konsep tentang investment yang menjadi unsur pembentuk sistem kewarganegaraan ini, itu akan menciptakan satu model flow of people yang berbeda sama sekali dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jadi pada suatu waktu kita akan menyaksikan satu fenomena di mana kita mengenal kaidah people follow city. Jadi orang mengikuti, dia ingin berprofesi seperti apa, dia hidup di kota di mana profesinya itu bisa tumbuh. Di tahun-tahun yang akan datang kita akan menyaksikan bukan sekedar kota yang seperti itu, tapi juga negara yang seperti itu. Dan oleh karena itu konsep tentang kewarganegaraan ini di masa-masa yang akan datang akan berubah jauh lebih fundamental daripada konsep tentang kewarganegaraan yang sekarang sudah ada. Jadi daripada kita sekedar berpikir tentang brain gain dan menjadi agen perubahan, menjadi agen pembangunan bagi Indonesia dan seterusnya, dan mungkin juga kita punya banyak mimpi bahwa suatu waktu kita hidup di luar negeri, nanti di akhir hayat kita akan kembali ke kampung halaman sebagaimana tradisi para perantau di Indonesia gitu. Iya kan? Saya kira ini waktunya kita membuka satu file baru dalam pembahasan kita semuanya, yaitu arah diaspora Indonesia ke depan. Sekarang kita di Kemenlu melihat ada permintaan tenaga kerja untuk kategori yang skill worker ya, yang sangat besar sekali dari Eropa, dari negara-negara industri maju secara umum, disebabkan oleh karena perubahan demografi yang signifikan yang terjadi di negara-negara itu. Sehingga kita melihat bahwa jika kita membuat satu rencana yang baik tentang hal ini, kita menata diaspora Indonesia dengan baik ini, saya kira kita bukan hanya akan menimbulkan impact kepada Indonesia, tapi juga impact secara global di mana saudara-saudara semuanya berada. Jadi saudara-saudara ada di luar dan bukan sekedar mengambil dan mengembalikannya ke sini, tetapi juga memberi di tempat di mana saudara berada dan membangun satu dunia, satu masyarakat yang terkolaborasi dengan sangat baik. Sekaligus saya mau menyampaikan ada program kita di Kemlu untuk mencoba menjadikan Indonesia sebagai, kebetulan portofolio saya untuk dunia Islam ya, Indonesia sebagai pusat budaya Islam di dunia. Dan di bulan September kita mengadakan festival film negara-negara Islam. Ini permulaan, tapi ide besarnya di kemudian hari kita bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat dari semua produk budaya di dunia Islam. Karena ini salah satu yang seharusnya menjadi portofolio Indonesia yang bisa sangat kuat. Ini yang saya maksud jika kita membuat satu arah tentang diaspora Indonesia ke depan, kita bisa berkolaborasi dalam sangat banyak sekali sektor. Dan biasanya dalam sejarah peradaban dunia kita menyaksikan satu fenomena, bahwa satu negara atau satu imperium yang menjadi pemimpin peradaban pada suatu masa itu mempunyai satu rencana dan yang kemudian nanti menjadi fenomena di dalam sejarah. Apa itu? Negara itu menjadi destinasi di mana orang, barang, uang, ide mengalir ke situ. Jadi dulu kalau kita mengenal ada 1000 jalan menuju Roma. Bisa nggak kita membuat satu statement melalui diaspora ini secara perlahan-lahan? Ada 1000 jalan menuju IKN. Ada 1000 jalan menuju Nusantara, menuju Indonesia dan seterusnya. Saya ingin membuka cakrawala ini dan perdebatan ini, diskursus ini, supaya kehadiran kita semua di sini tidak hanya nanti berujung sekedar silaturahim, tapi ada satu hal besar yang bisa kita kerjakan bersama, insya Allah.